Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Robi selaku dosen pengampu seminar tugas akhir juga teman-teman yang sedang berbahagia. Perkenalkan, saya Mega Sonia Pertiwi mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul Pembuatan film indikator kesegaran ikan berbasis pati aren kitosan dan ekstrak antosianin dari bunga peregrina. Saya dibimbing oleh Profesor Bambang Purwono dan Bapak Musli Anwar selaku peneliti di PRT-PP BRIN. Pendahuluan. Kita tahu bahwa setiap makanan memiliki masa simpannya masing-masing. Apabila makanan tersebut dikonsumsi melebihi masa simpannya akan terjadi pembusukan. Contohnya, terdapat perubahan warna pada mata, insang, perut, dan ekor ikan yang masih segar dengan ikan yang berusia 4, 8, dan 15 hari. Dan juga contohnya pada roti yang ditumbuhi oleh jamur. Adanya jamur dan perubahan warna ini mengindikasikan bahwa produk tersebut telah mengalami pembusukan. Faktor-faktor pembusukan itu ialah temperatur, kekeringan dan kelembapan, waktu, udara dan oksigen, dan cahaya. Penyebab pembusukan itu terjadi karena mikroorganisme, enzim, insektisida, dan hewan pengerat. Parameter pembusukan itu terjadi ditandai dengan perubahan warna, sifat tekstur, drip loss, kapasitas penahan air, dan perubahan pH. Karena itu, makanan diperlukan kemasan, yang mana kemasan makanan ini berfungsi sebagai pelindung yang melindungi makanan dari lingkungan di sekitarnya, seperti benturan dan cahaya. Kemudian sebagai alat komunikasi yang menginformasikan kepada konsumen mengenai PT yang memproduksi, komposisi bahan, manfaat, dan expired date. Selanjutnya, untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen ketika hendak mengonsumsi dan sebagai tempat penampungan. Namun, kemasan makanan saat ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tidak menginformasikan kualitas produk, expired date yang tidak sesuai bila penyimpanan tidak sesuai, dan tidak menjaga kesegaran produk. Oleh karena itu, peneliti saat ini tengah meneliti mengenai kemasan pintar. Kemasan pintar dibagi menjadi dua, yaitu kemasan aktif yang berfungsi untuk memperpanjang masa simpan produk dan kemasan cerdas yang berfungsi untuk menginformasikan kualitas produk secara real time. Kemasan cerdas sebagai indikator kesegaran terbuat dari polimer, dapat dari selulus, contohnya kitosan ataupun pati, dan juga terbuat dari zat warna yang sensitif terhadap pH, contohnya dari bunga, dari buah, ataupun dari biji-bijian yang berwarna. Antosianin. Antosianin merupakan senyawa golongan fenolat, memiliki variasi warna, larut dalam air, memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan, juga bisa berubah warna terhadap perubahan pH. Variasi warna pada antosianin disebabkan karena gugus yang menempel pada struktur dasarnya, yaitu pada pelargonidin akan menampilkan warna oranye, dan pada malvidin akan menampilkan warna ungu, dan seterusnya. Perubahan warna yang terjadi pada antosianin dapat juga disebabkan oleh adanya perubahan pH. Pada pH asam, dia akan berwarna merah, sedangkan pada pH basa dia akan berwarna kuning. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu mengenai antosianin sebagai indikator pH. Salah satunya C. et al. Pada tahun 2017 meneliti antosianin dari ubi ungu dan menghasilkan perubahan warna seiring dengan perubahan pH. Jatropha integerrima merupakan tanaman Euphorbiaceae, biasanya disebut peregrina atau spicy jatropha, evergreen shrub, daunnya mengkilat, bunganya berwarna merah, dan berasal dari Kuba. Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai peregrina. Li et al. Pada tahun 2014 menyatakan bahwa peregrina memiliki kandungan total fenolat dan aktivitas antioksidan yang tertinggi di antara 51 bunga edible dan liar. Sementara Eschelokun meneliti bahwa peregrina memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus. Penelitian-penelitian terdahulu ini belum ditemukan mengenai pemanfaatan antosianin bunga peregrina sebagai indikator pH. Oleh karena itu, antosianin bunga peregrina dapat diteliti lebih lanjut sebagai indikator pH. Efek kopigmentasi, yaitu meningkatkan jumlah kromofor antosianin, menstabilkan warna antosianin, memberikan efek hiperkromik, dan pergeseran batokromik. Film pati aren kitosan.
Pati aren sebagai film dapat digunakan karena murah, melimpah, dan memiliki sifat oksigen, karbon dioksida, dan lipid barrier yang baik, juga bersifat hidrofilik. Sementara kitosan memiliki aktivitas antimikroba, oksigen barrier yang baik, water vapor barrier yang baik, sifat mekanis yang baik, namun kelarutan kitosan sangat lemah. Oleh karena itu, apabila pati aren dikombinasikan dengan kitosan akan saling melengkapi kelemahan satu sama lain, yaitu pati aren tidak memiliki aktivitas antimikroba, namun kitosan memiliki aktivitas antimikroba, dan kitosan yang kelarutannya lemah, namun pati aren bersifat hidrofilik. Tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengidentifikasi dan mengisolasi antosianin pada bunga peregrina, yang kedua, menyiapkan film berbasis pati aren kitosan terkandung antosianin bunga peregrina. Selanjutnya, mengevaluasi efek penambahan antosianin terhadap aktivitas antibakteri film dan mengevaluasi film peregrina pati aren kitosan sebagai indikator kesegaran. Hipotesis, kitosan memiliki aktivitas antibakteri dan antosianin memiliki aktivitas antibakteri. Jika antosianin bunga peregrina ditambahkan ke dalam film, maka aktivitas antibakteri film semakin tinggi. Hipotesis yang kedua, indikator kesegaran menginformasikan kualitas produk. Pembusukan makanan disebabkan oleh pertumbuhan mikroba sehingga terjadi perubahan pH dan divisualkan dalam perubahan warna. Antosianin dapat digunakan sebagai indikator pH karena dapat berubah warna berdasarkan pH lingkungannya. Jika antosianin bunga peregrina ditambahkan ke dalam film, maka film dapat digunakan sebagai indikator kesegaran kemasan cerdas. Metode yang pertama yaitu ekstraksi antosianin. Bunga peregrina dilarutkan dalam etanol 70% dengan perbandingan 1:10. Kemudian disimpan pada suhu 5 derajat Celcius selama 72 jam. Setelah itu difiltrasi lalu dievaporasi dan di freezer sebelum dibeku keringkan. Yang kedua, perubahan warna terhadap perubahan pH. Dilakukan scanning serapan pada larutan antosianin pH 1 sampai pH 14 menggunakan spektrofotometer UV vis. Dilakukan juga scanning serapan antosianin yang telah ditambahkan asam galat dengan prosedur yang sama. Yang ketiga yaitu penentuan jenis antosianin dilakukan dengan instrumen LC. Keempat, penentuan kandungan fenola total. Sampel, aqueous, dan reagen Foulinsio-Kautau diambil dan dimasukkan ke dalam microplate, kemudian diinkubasi pada ruang gelap selama 15 menit. Setelah itu ditambahkan natrium karbonat 20%, kemudian diinkubasi pada ruang gelap selama 2 jam, lalu ditembak pada 765 nanometer menggunakan microplate reader. Prosedur diulang untuk asam galat sebagai standar. Selanjutnya aktivitas antioksidan. Sampel ditambahkan larutan ABTS pada microplate, kemudian ditembak pada 734 nanometer menggunakan microplate reader, lalu prosedur diulang untuk asam galat sebagai standar. Selanjutnya preparasi film. Kitosan dilarutkan dengan asam asetat 1%, pati aren dilarutkan dengan air, kemudian gliserol diagitasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya ketiga bahan ini di stirrer, dipanaskan hingga 90 derajat Celcius, lalu dipertahankan selama 20 menit. Suhu diturunkan ke 75 derajat Celcius untuk penambahan antosianin variasi 1, 2,5, 5, dan 7,5% dengan penambahan asam galat 1:1 berat antosianin. Setelah itu di-degassing dengan vakum sebelum dicetak pada teflon, lalu di oven selama 16 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Untuk karakterisasi filmnya, yaitu dilakukan evaluasi perubahan warna film terhadap pH menggunakan chromometer, kemudian dilakukan juga uji spektroskopi ATR-FTIR. Selanjutnya dilakukan juga uji aktivitas antibakteri menggunakan metode ISO 22196, yaitu film dengan ukuran 4 cm x 4 cm ditambahkan inokulum bakteri 6 x 10⁵ CFU per mililiter. Setelah itu ditutup dengan parafilm lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Setelah itu ditambahkan TAT broth untuk memulihkan bakteri, lalu diambil 1 ml untuk ditambahkan 9 ml larutan PBS.
Setelah itu diambil 1 ml, lalu ditambahkan PCA, lalu diinkubasi lagi selama 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius, kemudian bakteri yang muncul dihitung. Yang terakhir yaitu evaluasi indikator kesegaran. Dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, film ditempelkan pada daging ikan dalam petri. Yang kedua, film ditempelkan pada dinding gelas beker yang berisi daging ikan. Selanjutnya, ditutup dengan plastik wrap dan dibiarkan selama 48 jam, lalu perubahan warna pada film diamati. Hasil dan pembahasan. Karakterisasi antosianin. Kadar air antosianin sebelum diekstraksi adalah 87,64% dan menghasilkan rendemen 23,72%. Penentuan jenis antosianin. Berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa jenis antosianin yang terkandung pada ekstrak bunga peregrina adalah pelargonidin 3,5 diglukosida, pelargonidin 3 glukosida, dan cyanidin 3,5 diglukosida. Selanjutnya analisis perubahan warna terhadap perubahan pH dengan penambahan kopigmen. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut adalah scanning absorbansi larutan antosianin terkopigmentasi maupun tidak terkopigmentasi pada pH 1 hingga pH 14. Diketahui bahwa terjadi pergeseran batokromik seiring dengan penambahan pH dan terjadi pula pergeseran batokromik pada larutan antosianin terkopigmentasi asam galat. Namun penambahan asam galat tidak memberikan efek hyperkromik melainkan efek hipokromik. Selanjutnya kandungan fenolik total. Diketahui bahwa kandungan fenolik total pada bunga peregrina yaitu 37,74%. Lalu aktivitas antioksidan. Diketahui IC50 dari antosianin bunga peregrina adalah 61,56 yang mana nilai ini menunjukkan bahwa antosianin bunga peregrina memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian pembuatan film bunga peregrina pati aren kitosan. Berikut adalah komposisi bahannya. Karakterisasi film dilakukan dengan ATR-FTIR. Muncul puncak pada daerah bilangan gelombang 3000 hingga 3600 yang merupakan ikatan hidrogen gugus hidroksil. Puncak 2887 adalah CH ulur dari kitosan, 2928 adalah CH ulur dari pati aren. Daerah 1077 hingga 995 merupakan regangan CO dari cincin anhidroglukosa dan puncak 1600 bilangan gelombang menunjukkan vibrasi ulur C double bond O dan pita amida 1 dari struktur kitosan. Puncak 1540 merupakan vibrasi tekuk pita amida 2 dari kitosan. Dan puncak 1335 semakin meningkat seiring penambahan antosianin yang merupakan ikatan COH. Selanjutnya yaitu analisis perubahan warna pada film. Berikut adalah perubahan warna yang terjadi dengan penambahan pH dari pH 1 hingga pH 14. Analisis perubahan warna juga dilakukan dengan chromometer. Berikut adalah data delta E dari chromometer yang menunjukkan semakin besar delta E maka perubahan warna yang terjadi semakin besar pula. Dari film variasi 1, 2,5, 5, dan 7,5%, diketahui film yang perubahannya relatif tinggi adalah film variasi antosianin bunga peregrina 1% dan 5%. Namun berdasarkan penglihatan secara kasat mata, perubahan warna yang lebih mudah diketahui yaitu film dengan variasi antosianin 1%. Dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Sampel yang digunakan adalah sampel tanpa penambahan antosianin dengan sampel penambahan antosianin 7,5%. Diketahui pada bakteri aureus, sampel tanpa penambahan antosianin yang melakukan kontak langsung dihitung bakteri yang muncul adalah 26.000 CFU per mili. Sementara apabila diinkubasi terlebih dahulu tidak ditemukan bakteri. Pada sampel yang
terdapat antosianin 7,5%, pada kontak langsung dihitung total bakteri yang muncul adalah 15.500 CFU per mili, sementara setelah diinkubasi tidak menampilkan adanya bakteri. Kemudian pada bakteri Escherichia coli, pada sampel tanpa penambahan antosianin dengan kontak langsung, ditemukan total bakteri sejumlah 4.510 CFU per mili, sementara setelah diinkubasi tidak ditemukan bakteri, dan pada penambahan antosianin 7,5%, dengan kontak langsung ditemukan bakteri sejumlah 4.355 CFU per mili, dan setelah diinkubasi tidak ditemukan adanya bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan antosianin terhadap film patiarenkitosan meningkatkan aktivitas antibakteri namun tidak signifikan. Evaluasi indikator kesegaran ikan. Dari dua metode yang digunakan, keduanya sama-sama memberikan perubahan warna terlihat pada gambar berikut ini. Namun, perubahan warna yang sangat signifikan terjadi dengan metode kontak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa film patiarenkitosan terkandung antosianin bunga peregrina berpotensi sebagai indikator kesegaran pada kemasan cerdas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu antosianin yang terkandung dalam ekstrak bunga peregrina didominasi oleh pelargonidin 3 glukosida, namun juga terkandung pelargonidin 3,5 diglukosida dalam bentuk basa quinonoid, juga cyanidin 3,5 diglukosida. Selanjutnya, ekstrak antosianin bunga peregrina telah berhasil ditambahkan ke dalam larutan film patiarenkitosan dengan penambahan asam galat sebagai kopigmen. Film patiarenkitosan memiliki sifat antibakteri. Penambahan antosianin bunga peregrina ke dalam film patiarenkitosan dapat meningkatkan sifat antibakterinya meskipun tidak signifikan. Dan berdasarkan hasil evaluasi, film bunga peregrina patiarenkitosan berpotensi sebagai indikator kesegaran ikan. Sarannya, antosianin bunga peregrina maupun kitosan memiliki sifat antioksidan kuat. Terlebih, asam galat sebagai kopigmen pun memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat. Sehingga pada penelitian selanjutnya diperlukan uji antioksidan film bunga peregrina patiarenkitosan untuk mengetahui potensinya sebagai antioksidan pada kemasan aktif. Evaluasi film bunga peregrina patiarenkitosan sebagai indikator kesegaran ikan diperlukan parameter lainnya seperti perubahan pH yang terjadi atau perubahan konsentrasi histamin pada ikan yang mempengaruhi perubahan pH. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.